semuanya. Kali ini saya membuat video absen kembali. Kalau kemarin adalah absen siswa, untuk kali ini absen yang bisa dipakai kerja. Sebenarnya sih bisa dipakai apa aja, tapi intinya dalam video ini absen ini mencakup waktu datang atau masuk, kemudian waktu pulang, kemudian durasinya berapa jam, berapa menit, kemudian kita log lokasinya. Oke, misalnya sheet pertama, atau kita nanti namain sheetnya, ini adalah nama kolom-kolomnya. Jadi kita K untuk memastikan entrian kita atau untuk mempermudah kita membuat entrian. Kemudian ID karyawan, nama karyawan, tanggal, karena absen tentu penting untuk tanggal. Kemudian masuk, jam masuk atau jam datang, start, kemudian jam pulang, kemudian durasinya, lama jam kerjanya dia, jadi dari masuk sampai pulang itu berapa jam. Kemudian kita buat lat long, yaitu untuk lokasi GPS. Nah, misalnya kita namain absen saja untuk mempermudah. Kemudian untuk sheet kedua, karena kita yang di absen adalah karyawan, atau di sini kita namain pegawai. Misalnya kita bikin kolom ID tentu saja yang terpenting, kemudian nama pegawai itu sendiri, jabatan kalau misalnya dibutuhkan, dan bisa banyak lagi, atau memakai list yang sudah ada, list pegawai yang sudah ada. Jadi tidak perlu bikin ID baru lagi, yang penting sudah ada ID, nama, jabatan, tinggal di copy paste ke sini atau di upload filenya, kemudian dibikin aplikasi absennya. Dan biasa kita mulai dengan membuat aplikasi baru, new aplikasi, start with your data, kita namain misalnya absen kerja, karena kemarin kan kita sudah bikin absen siswa. Kita pilih file kita yang kita buat tadi, di mana letaknya, cari, kemudian kita pilih filenya, maka biasanya otomatis akan ada tampilan. Karena ada lat long, biasanya defaultnya akan ada tampilan map di aplikasi kita. Kemudian yang kedua tadi, sheet yang kedua itu pegawai juga kita atur, karena untuk mempermudah kita nanti kita bikin ref untuk memanggil nama pegawai itu sendiri ke dalam absen kita. Jadi tidak perlu mengetik nama pegawai untuk menghindari kesalahan mengetik nama atau apa segala macam. Jadi kita sudah menggunakan database sesuai dengan yang berlaku di perusahaan. Jadi nanti tidak mensinkronkan lagi, tidak nyocok-nyocokin lagi, dan segala macam. Ini saya hanya memberikan contoh aja. Misalnya ID kita ingin teratur atau urut, misalnya kita ingin jumlah angka kita 7, misalnya, maka biasanya kita kan 0000 gitu, atau 1000 segala macam, terserah. Kalau 00, maka biasanya saya akan membuat seperti ini. Jadi kita gabungkan antara 00 itu dengan nomor row data itu sendiri. Nah, kita harus pakai right, karena agar tidak, misalnya nomor row-nya 200 kan nanti jadinya tambah 3 angka. Jadi ini kalau kita masukkan rumus right, maka jumlah
kode kita itu tetap 7 karakter. Kemudian nama pegawai kita bisa pilih tipenya tag aja, kemudian jabatan bisa enum saja untuk mempermudah entrian kita. Kalau misalnya sudah ada datanya, lebih baik dibikin enum. Kalau memang memungkinkan tempatnya bisa dibikin button-button, atau kalau memang perlu drop down list ya drop down list. Kita coba input beberapa karyawan karena kita harus mengecek nanti apakah berfungsi atau enggaknya absensi kita, maka kita perlu contoh nama-nama karyawan. Triman, ya Triman biasanya Jawa banget. Triman artinya nerimo, menerima. Nah, kursa ini nggak ada artinya. Coba kita salesman, tinggal kita tambahkan, maka akan jadi list pilihan. Jadi nanti ketika masukkan salesman lagi, kita tidak perlu mengetik salesman lagi, tinggal pilih salesman. Oke, kita pilih foto, kemudian kita save. Selanjutnya kita ngerjakan untuk tabel kolom absen. Nah, ini yang terpenting. Ini adalah hal yang inti dari video ini. Dan kita coba biasa untuk yang kita tidak memerlukan nomor urut atau segala macam, hanya entry data aja. Kita biasanya pakai unique quote aja. Jadi tidak begitu ini, kecuali kalau faktur mau diurutin juga bisa. Tapi kalau misalnya cuma entry absen atau segala macam, kemungkinan tidak membutuhkan banyak ini ya. Kecuali memang perlu banget, bisa lah ditambah tanggal atau apa di dalam membuat key. Kemudian ID karyawannya kita tentu ref pakai ref. Kemudian tabelnya kita cari pegawai. Jadi data ID karyawan yang di pegawai itu nanti kita panggil di situ semua. Kemudian nama karyawan itu cara lookup yang paling sederhana. Kalau sudah ada ref ID-nya itu akan gampang, yaitu tinggal kolom ID karyawan dot kemudian kolom nama karyawan. Oke, kita karena dari awal tadi tidak konsisten, maka kita konsistenkan dulu ya. Jadi di sini biar nggak terlalu susah untuk menghafalkan tiap-tiap kolom, maka kita buat sama saja lah. Tuh, misalnya ID karyawan kita samakan dengan yang tadi, yaitu ID pegawai, karena tabelnya kita tabel pegawai, karyawannya kita pakai nama pegawai, kita samakan. Oke, kita samain persis dengan yang di tabel pegawai. Kita save, tapi biasanya tetap akan hilang. Jadi kita regenerate untuk memastikan nama-nama kolom kita sama dengan yang di exit. Jadi kalau ada perubahan apapun di exit, itu kita wajib regenerate. Baik itu rumus yang akan kita gunakan di sheet. Kalau misalnya ingin bekerja di upsheet, kita juga harus regenerate struktur. Kalau tidak akan berhasil. Atau tidak error, tapi di ininya di upsheetnya nanti rumus itu tidak bekerja setelah kita
regenerate. Kita ulang lagi membuat ID-nya karena udah terlanjur kita regenerate, biasanya memang hilang. Jika rumusnya kurang jelas, bisa ditingkatkan resolusi videonya. Kemudian kita kembali ke absen yang tadi kita bikin hilang, kita ulangi lagi tipenya ref, kita refkan ke pegawai. Nah, is-part ini jika kita ingin di dalam absen kita itu ada input pegawai, tapi kita kan tidak memerlukan, jadi kita tidak perlu mencentang is-part. Kemudian seperti tadi lookup-nya bisa menggunakan lookup, bisa menggunakan cara seperti ini. Ini adalah yang paling cepat untuk lookup jika kita sudah memiliki ref ID pegawai. Kemudian tanggalnya kita pilih today, mau di inisial atau di formula. Kalau di formula itu tidak bisa dirubah, kalau di inisial itu bisa diedit. Kemudian untuk masuknya, tipenya jangan lupa time, terus tentu saja time, waktu. Kita isi semisalnya time now. Oke, cukup. Pulang juga tipenya sama. Kita isi dulu sama time now. Kemudian lama biasanya duration nanti tipenya. Berarti lama berarti pulang dikurangi masuk. Jadi waktu pulangnya itu jam berapa, kemudian masuknya jam berapa. Cukup sederhana sih. Jadi kolom pulang dikurangi kolom masuk. Ini tipe Agno, nanti kalau sudah kita ubah tipenya, dia akan hilang errornya. Duration dulu. Untuk lokasi itu kita cukup mengetikkan here. Ini udah cukup untuk mengunci lokasi pada saat orang mengklik gitu. Oke, berarti karena kita pulangnya tentu tidak harus sama waktunya. Kalau kita misalnya buka form ini, berarti kan timeline-nya akan sama, maka durasinya nanti akan 0. Nah, karena itu kita perlu action, menambahkan action di mana kolom dan baris yang diedit itu sudah kita set. Nanti pakai behavior nambah action. Sebenarnya kita bikin dulu absen lah. Oke. Nah, ini cuma ada gambarnya saja, belum ada namanya. Nah, ini adalah label. Kita tambah aja labelnya. Label waktu di pegawai. Nah, kita tambahin. Nah, sudah muncul dia. Namanya. Sudah muncul. Sekarang kita coba bikin absen. Pak Trimannya kita absen. Nah, ini masuk juga, nggak bisa diedit kecuali nanti di
detail ya. Kita buat contoh aja sih. Kalau sudah di formula dia tidak bisa diedit. Tanggalnya tadi kita taruh di sana, jadi tidak bisa diedit. Nah, lama waktunya ini ternyata durationnya ini berupa angka yang banyak sekali. Ini kalau tidak salah menunjukkan detik ya. Detik, jadi kita harus rubah ini angka ini menjadi number, dan ternyata tidak bisa karena memang filenya harusnya memang tipenya duration. Nah, ini akan error. Nah, kita berarti membutuhkan rumus lain. Oke, kita hilangin errornya dulu. Kita kerjain buat actionnya dulu. Kita balikin ke semula dulu. Tetap ikutin ya tutorialnya. Coba harus bisa apa tidak. Oh, ini tipenya duration. Harusnya kalau sudah HOR berarti tipenya harus desimal atau number. Yang tipenya itu tipe angka. Karena sudah bukan detik maupun menit lagi. Oke, nah ternyata ada rumus total hours dan total minutes. Nah, ini nanti yang akan kita pakai untuk menentukan berapa jam, berapa menit. Ya, kita coba ubah ke number. Coba kita save. Apakah tetap error? Oh, sudah tidak error. Ini sudah bisa, tetapi tentu saja lamanya akan kita lihat 613 karena pulangnya belum keisi kan ya. Oleh karena itu kita bikin pulang agar memisahkan gampang atau nanti dipakai untuk ke user mudah, kita bikin slash sajalah yang paling gampang. Jadi slash ini kita bisa, syaratnya bisa banyak, misalnya bisa kita filter satu syarat, satu kategori atau dua kategori. Misalnya di sini is blank, artinya ketika kolom, artinya kan yang karena kita kan mau bikin absen untuk pulangnya, maka yang harus yang harus ada di situ adalah data orang yang sudah masuk tapi pulangnya masih kosong, makanya kita slice atau kita filter di situ. Nah, kemudian kita pengennya nanti kan orang ngeklik yang di situ, yang di slasher kita, slash pulang kita itu, nanti dia tinggal satu klik saja, klik di tombol action pulang ini, nanti dia akan mengisi nilai di kolom pulang di tabel absen ya. Jadi ini nanti spesifik.
kita bikin simbolnya yang mudah seperti apa sing kira-kira sesuai atau mirip dengan kata-kata pulang. Misalnya N, kita pilih saja. Ya, bingung ini. Bebas sih kalau untuk action icon ini tergantung feel masing-masing. Nah, display overlay, kita tinggal pilih overlay display prominently, itu secara permanen akan terlihat. Kemudian display inline, kita coba display inline. Jadi inline itu di kolom mana kita mau menaruh untuk simbol atau tab action kita itu. Inline lebih rapi karena tidak tampilnya ada di dalam kolom tabel. Coba saya tampilan tab biar kelihatan agak besar. Absennya yang tadi hilang karena ternyata koneksi datanya putus. Kita coba lagi masukin. Iya, koneksi datanya putus. Dia yang tadi sempat hilang. Oke, kita selanjutnya bikin tampilan slash pulang tadi. Jadi di tabel ini hanya menampilkan orang yang sudah absen pagi atau absen datang, absen masuk. Nah, misalnya tampilan ini for this datanya diisi pulang yang sudah bikin slice tadi. Biasanya memang ada tulisan atau kurung tutup kurung bukannya slice, jadi itu yang kita pilih menentukan. Nah, action kita udah kelihatan juga tuh di situ yang lingkaran tadi. Nah, ini tampilannya. Ini di belakang kalau itu bisa fleksibel kita atur. Ini tampilan deck. Oke, kecil sekali tampilannya, tapi itu udah menunjukkan sudah masuk action yang kita buat. Hilang lagi, kita masukin lagi. Nah, sudah ada gambarnya. Kita save aja. Jadi satu langkah aja ya, pilih nama pegawai, udah langsung tinggal save. Nah, sudah masuk di pulang, tentu aja udah masuk. Tapi waktu pulangnya belum ada ya. Coba kita tombol actionnya. Iya, kurang kelihatan. Coba kita ganti
ganti dengan gambar yang lain, misalnya gambar rumah, misalnya home ya, pulang ke rumah, biar diingat kalau pulang itu ke rumah. Oke, udah. Di aplikasinya juga udah berubah bentuknya jadi seperti itu. Cobalah kita juga itu biar kita samain untuk ikon yang di ikon buat tabel pulang. Kita samain aja. Oke, yang lainnya biar tampilannya enggak agak bagus, ikonnya kita ganti. Kalau internet lemot begini. Cari. Sesuai selera, pilihan untuk ikon-ikonnya hanya untuk mempermanis tampilan saja dan untuk mempermudah sih. Kalau semisal ikonnya sama semua, takutnya harus butuh membaca. Kalau ikonnya udah berbeda tanpa perlu membaca tabel apa kan sudah gampang diidentifikasi. Oke, udah cukup untuk ikon-ikonnya. Ini jika tampilannya dirubah ke tabel dari deck tadi, Aero tentu lebih memuat banyak informasi. Kalau ada file gambarnya ini bisa bagus tampilannya ya. Absen bisa juga ditambahin dengan selain let long, misalnya mau ditambahin foto, jadi check in, check out, ada fotonya juga bisa. Bahkan kelebihan di Offset ini, fotonya bisa di default hanya bekerja dengan kamera, jadi dia tidak bisa mengambil gambar dari galeri.
sesuai selera pengaturan untuk tampilannya, mana yang mau ditampilkan, mana kolom yang nggak mau ditampilkan, hanya sekedar tampilan di sheetnya tidak terpengaruh. Misalnya tidak kita tampilkan. Sebenarnya kan kayak jam masuk, pulang, atau kalau jamnya mungkin butuh ya saat absen biar ketahuan jam berapa. Mungkin kayak let long itu perlu di hide, perlu disembunyikan biar karyawan tidak tahu kalau itu menggunakan GPS. Dia nama pegawai kan di ID pegawai kan sudah ditampilkan nama, jadi sebenarnya tidak perlu untuk di itu. Ini semisalnya kita sudah klik tadi yang pulang, yang tombol action pulang yang bentuk rumah. Nah, pulang masuk jam 12.14.12.19, maka lamanya akan 0 karena kan kita masuk sama pulangnya kan masih dalam waktu yang sama. Nah, ini juga sama. Oleh karena itu, untuk contoh saat ini, untuk masuknya, coba saya masukkan ke inisial. Kalau nggak kayak gitu, nanti kita nggak bisa ngecek apakah rumus durasinya itu bekerja atau tidak. Sedangkan di sini sudah actionnya hanya yang berubah hanya kolom pulang saja, yang kolom masuknya pakai rumus yang di sana, tapi ternyata jadinya sama. Oke, kita yang masuknya masukin ke initial value untuk membuat nilainya berbeda agar ada selisih ya minimal 1 jam lah, biar nanti kita bisa lihat durasinya itu bener nggak ngitungnya tuh, untuk ngecek rumus. Ya, kita hapus dulu. Kita coba masukkan ke inisial ya, time now, biar nanti pas saat saya nyoba aplikasinya bisa diedit untuk timenya, biar nanti durasinya ketahuan rumusnya benar atau enggak. Nah, sekarang bisa diedit ya. Kita edit. Nah, bisa klik ini. Tapi akan menyulitkan yang di sini. Lebih baik diketik aja angkanya. Mungkin kalau dibikin format 24 jam lebih enak kali ya. Coba kita klik aja lah. Tadi kan sekarang kan jam 2, coba saya klik jam 1. Oke, save. Nah, sudah masuk. Ini jam 1. Durasinya 613, 650.
Nah, sudah. Nah, lamanya jadi 1 ya. Karena kita pakai rumus total hours, maka ini adalah 1 jam. Tapi kita tidak tahu kan 1 jam itu pas 1 jam atau ini sih kebetulan mirip ya 1 jam,1 lah ya, 1 jam lebih 1 menit. Nah, kita tidak tahu, makanya kita nanti cari tahu caranya bagaimana menampilkan jam kemudian menit. Kita edit lagi 1 menitnya juga kita edit. Kalau tadi kan hanya jamnya saja yang kita edit, biar kelihatan lah kalau memang ada komanya ya ada komanya, kalau nggak ada ya nggak ada. Coba kita klik tab ulang, nah dia akan otomatis menghilang karena sudah tidak kosong lagi. Di sini tetap 1, padahal harusnya kan lebih dari 1 karena ada menitnya. Nah, ini karena tipe kita adalah number. Nah, kalau kita ubah ke desimal, kita ubah desimal, maka akan muncul komanya. Jadi 1,31 jam. 1,31 jam itu artinya bukan 1 jam 31 menit, berarti 1,31 jam. Jadi ini tentu aja ini tidak bisa terbaca bagus. Sebenarnya rumus total hours akan sama seperti ini, total minutes bagi 60. Nggak ada bedanya. Karena kan 1 jam 60 menit. Coba kalau kita tambah dengan ini simbol N atau dan ini itu fungsinya sama kayak concatenate. Nah, bacanya the concatenation of all this text value. Mikir. Kita coba tambahin teks tadi, apakah bisa bekerja? Oh, bisa bekerja, tapi tidak bisa di save karena this entry is invalid. Kenapa? Ya karena sudah ditambah concatenate, maka tipenya harusnya teks, nggak bisa desimal. Karena kebacanya adalah teks.
Ini bisa saya sudah mengotak-atik di kolom bantuan virtual kolom untuk menghitung sisa menitnya, dan ternyata kita buat seperti ini. Misalnya untuk jamnya kita pakai rumus total hours, tetapi kita harus memastikan kalau jamnya itu akan membulat ke bawah. Kita pakai floor. Karena apa? Karena kalau membulat ke atas, otomatis nanti hitungannya akan salah. Semisalnya 1 jam 31 menit, nanti jadinya akan 2 jam. Maka padahal kita kan pengennya tetap 1 jam nanti tambah 30 menit. Nah, untuk menghitung menit kira-kira rumusnya seperti ini. Sudah saya otak-atik. Ini yang baru ditemukan cara seperti ini. Jadi untuk jamnya tetapi tetap harus dibulatkan ke bawah menggunakan rumus floor, tambah floor. Coba kita save. Apakah bekerja? Coba kita edit aja. Klik edit. Lihat. Oh, this valid is entry. Masih tetap 1 jam 78 menit. Harusnya 1 jam 18 menit, 6669. Oke, biar tampilnya tidak 78,66 ini, coba kita juga bulatkan. Ya kalau menit, coba kita bulatkan ke atas saja lah, paling gampang, pakai round atau sailing. Coba kita tambahi round di menitnya. Coba kita cek. Nah, bentuknya juga perlu diubah jadi teks ya, tipenya ya. Coba kita edit. 1 jam 1 menit. Sudah benar tadi 1 jam 1 menit. Kemudian ini tidak kita pakai yang simulasi saya tadi untuk menghitung sisa menitnya. Nah, ini sudah. Coba yang kedua 1 jam 19 menit. Oke, saya kira cukup sekian tutorial saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.